Akhirnya saya sama ibu saya pergi ke Cina dan melakukan uh, perjalanan ke Cina. Ya, alhamdulillah menjadi juara juga. Alhamdulillah. Juara juga. Ya kita susah bareng lah di Cina karena ya seorang pemain dari kampung, orang Parung terus merasakan ya kan. Di Cina itu lagi musim salju, terus juga minus satu derajat. Jadi ketika tanding saya mimisan karena saking dinginnya kan. Itu pas turun salju. Padahal di gor. Tapi kan hawanya tetap masuk kan, jadi dinginnya tetap masuk. Ya itulah mimpi seorang pemain kampung yang berkat usaha dan doa orang tuanya, ya akhirnya bisa main di luar negeri. Mantap. Tepuk tangan dong buat Bang Bay ya. Itu tahun 2014 tadi ya? 2014 sampai 2015. Jadi total kan saya berangkat di November, sekitar 8 bulanan lah, pulang Mei. Ya. Oke, itu umur berapa tuh? Satu musim itu umur 22 tahun. Umur 22 tahun? 22 tahun. 22 tahun. Umur berapa? 13 ya. Oh tuh, 13. Berapa tahun lagi tuh? 9 tahun lagi siapa tahu berkarir di luar Italia mungkin atau kemana gitu. Tapi kalau misalnya dengar cerita dari Bang Bay ini, kayak apa ya namanya? Banyaklah kesempatan yang akhirnya bisa dibilang muncul nggak sih? Muncul ketika bermain, bukan berkarir sih, apa kayak bermain, berlatih, ikut sana, ikut sini, dan akhirnya banyak kesempatan muncul dan banyak juga kesempatan yang bisa diambil. Oke, kalau dari sepanjang karirnya Bang Bay ini di dunia perfutsalan, momen apa sih atau mungkin prestasi apa yang paling Bang Bay ini berkesan banget di hidup Bang Bay gitu? Ya paling berkesan sih itu menjadi pemain pertama Indonesia yang berkarir di luar negeri kan. Gitu. Dan yang paling berkesan juga sih menjadi kapten timnas. Mencetak gol lawan Vietnam buat perebutan juara 3 lawan Vietnam 2018. 2018 ya. Wah, itu dia prestasi yang sangat-sangat membuat bangga, gak cuma Bang Bay, gak cuma keluarganya, tapi masyarakat Indonesia ya. Iya. Nah, buat teman-teman yang misalnya mau bertanya-tanya, silakan disiapkan pertanyaannya. Nanti kita kasih kesempatan. Terus, sebentar kita lihat dulu. Kalau misalnya ngomongin tentang futsal, ini kan pasti teman-teman ada gak? Buat teman-teman ada gak yang benar-benar pengen berkarir di futsal? Ada gak yang benar-benar pengen, gue mau jadi kayak Bang Bay, gue mau jadi pemain timnas, gue mau berkarir di luar negeri. Yang pengen, coba angkat tangannya. Ada yang ragu-ragu nih? Kalau enggak, jangan apa-apa. Siapa tahu peluang karirnya di tempat yang lain. Nah, pastinya untuk bermain, untuk bisa mencapai mimpi teman-teman masing-masing, itu pasti memiliki motivasi tersendiri. Mungkin bisa juga share dari Bang Bay ini sampai di titik sekarang ini apa sih yang memotivasi Bang Bay hingga akhirnya terus berkarir, terus berkecimpung di dunia futsal ini. Motivasi saya sih dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah berubah. Motivasi terbesar saya itu pengen banggain orang tua saya gitu. Orang tua. Karena menurut saya sumber doa kita tuh pada orang tua kan. Ketika kayak kita membuat orang tua bangga, ya insya Allah ya di semua rezeki pekerjaan itu bisa lancar lah kalau kita membanggakan kedua orang tua gitu. Lancar ya. Ya buat teman-teman yang memang sekarang pengen berkarir di futsal, ya inilah saatnya gitu. Ibaratnya dari umur sekalian, dari umur 13 tahun, 14 tahun yang ada di depan saya kali ini, ya nggak menutup kemungkinan 4-5 tahun kemudian kalian bisa jadi pemain Liga Pro gitu. Tapi dengan satu cara, itu kalian meraih bukan dengan gampang gitu, tapi kalian perlu pengorbanan, kerja keras, disiplin, dan direstui oleh orang tua. Itu sih menurut saya. Itu dia motivasinya berarti orang tua Bang Bay ya. Iya. Katanya
pernah dengar juga cerita. Jadi Bang Bay ini benar-benar ya pastinya semua orang sayang dong dengan orang tuanya. Tapi Bang Bay ini yang paling mau inget itu tuh ceritanya tuh selama berkarir apa ya, selama berlatih lah atau bermain futsal di pertandingan ini, pertandingan itu, semasa masih awal-awal futsal ya. Jadi katanya almarhum ya, ayahnya Bang Bay ini selalu nonton, selalu ikut ke pertandingan Bang Bay kemanapun, yang jauh pun tiba-tiba datang gitu ya. Iya, jadi kayak benar-benar didukung penuh ya sama orang tua Bang Bay ya. Karena basic dari keluarga saya sendiri itu keluarga yang suka sama sepak bola kan. Jadi setiap anak lakinya nih diwajibin harus bisa main sepak bola gitu dulunya. Nah, saya nggak bisa membanggakan ayah saya di sepak bola gitu. Jadi ketika saya bisa membanggakan ayah saya dengan bermain futsal, menjadi pemain timnas, ya itu suatu apa ya, kayak bagian tersendiri lah gitu. Nah, pada saat itu emang dulu di sepak bola aja ketika saya cadangan atau nggak main pun ya bapak pasti nonton. Terus nonton gitu. Ya, Hadir gitu. Jadi apalagi pas futsal ya dia selalu nonton sih gitu. Pasti. Cuman kalau yang jauh-jauh kayak misalnya tanding kayak di Jogja, di Lombok waktu itu ya nonton gitu. Tapi keren banget sih. Pasti orang tua Bang Bay ini bangga banget melihat Bang Bay yang sekarang ini ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum nanti kita bakal tanya jawab. Dari Bang Bay sendiri sekarang ini apa sih antara impian atau apa lagi sih yang ingin dicapai baik untuk pribadi Bang Bay maupun untuk futsal di Indonesia ini? Mimpi saya yang belum terwujud sih, saya pengen apa ya, masih pengen berada di tim nasional. Saya pengen bawa tim nasional lolos ke Piala Dunia. Amin. Gitu. Dan saya pengen membawa klub saya. Mungkin tahun sekarang nggak bisa, tapi tahun depan saya pengen bawa klub saya juara Liga Futsal. Amin. Tepuk tangan buat Bang Bay. Iya, nah itu tadi udah banyak banget kan obrolannya dari yang memotivasi sampai agak haru dan pastinya buat teman-teman kalau mau sih pikirnya pasti bakal banyak nih pertanyaan yang ada di benak teman-teman semua. Langsung aja buat teman-teman yang mau, tanya jawab ya. Buat teman-teman yang mau bertanya silakan langsung tunjuk tangannya. Ada yang mau tanya? Silakan. Kapan lagi? Ayo nanya langsung sama Bang Bay. Gak usah malu-malu, masa nanyanya pas Q&A Instagram. Iya tuh yang cewek dong. Ayo silakan tuh. Kata Bang Bay gak usah malu-malu. Ya. Bang Bay, tadi gimana pertanyaannya? Bang Bay udah punya cewek belum? Anaknya udah 2. Hah? Silakan yang mau bertanya. Yang mau, ayo silakan. Sekalian nih melatih teman-teman biar bisa berani ngobrol. Ayo. Kapan lagi? Mumpung gratis tuh, ya. Udah, ya. Apa? Diri aja diri. Ya iya dong. Apa? Perkenalkan, nama saya Aldiansa. Saya mau nanya tentang futsal nih, Bang Bay ya. Saya pengen nanya tentang futsal nih. Kan kalau dalam pertandingan tuh kudu ada mental ya. Itu cara kuatin mental itu gimana sih Bang Bay? Iya. Thank you. Tadi siapa namanya? Aldiansa. Kayaknya pertanyaannya relate banget ya sama kondisi sekarang ya. Pas banget. Boleh, silakan Bang Bay. Jawab pertanyaan. Aldiansa ya, Algi apa Aldi? Aldiansa. Aldi ya. Pertanyaan gimana cara kuatin mental, ya kan? Ya memang mental itu didapatkan ya, bukan secara instan gitu. Jadi mental itu dipupuk jadi gitu. Jadi setiap latihan
Jadi mental nggak mau kalah, mental nggak mau itu ada pada saat kalian bawa pada saat latihan gitu. Jadi kayak kebiasaan-kebiasaan kalian yang sering kalian lakukan itu menentukan mental kalian gitu. Kalau kalian ibaratnya di latihan disiplin, nggak mau kalah, ibaratnya terus kalian juga ibaratnya ya pokoknya jiwa petarung, lama-lama mental kalian bakalan naik gitu. Karena mental itu dengan seiringnya berjalan waktu ya meningkat dengan sendirinya gitu. Ya, jadi kalau kalian yang belum punya ibaratnya mental sekarang lu pas lagi turnamen gugup banget gitu ya kan, tiba-tiba kaki geter lah apa yang tadinya kita jago di latihan terus tiba-tiba nggak bisa keluarin kemampuan, ya itu memang dari bagian dari perjalanan gitu. Dengan seiringannya waktu, dengan apa dengan seiringannya jam terbang kalian latihan terus kalian bertanding itu, nah lama kelamaan ya mental kalian juga lama kelamaan ya terasa gitu. Oke, betul betul. Berarti itu bakal keasah sendiri seiring dengan jam terbangnya ya. Betul. Dan yang paling penting itu gak sih berani mau mencoba hal baru. Ya. Nah, kayak Aldi tadi berani tuh buat bertanya, itu udah salah satu cara itu untuk Ya, melatih betul. mentalnya ya. Betul. Oke, tepuk tangan buat Aldi. Oke, makasih ya pertanyaannya ya. Ada lagi? Silakan. Oke, langsung. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya tinggal di daerah Bukit Dago. Sini. Siap. Untuk pertanyaannya, saya sendiri itu awalnya adalah pemain, maksudnya sering bermain di lapangan besar, Bang. Siap. Bukan lapangan besar. Dan sekarang saya mau beradaptasi untuk main di lapangan futsal. Jadi yang jadi pertanyaan, ada tidak misalkan metode agar kita mudah gitu beradaptasi dengan permainan futsal, apakah sama atau ada hal yang lebih harus kita perdalam supaya bisa menguasai Iya. futsal itu? Oke, ini pertanyaan bagus nih ya. Tadinya belum ini yang bermain sepak bola, terus sekarang mau coba di futsal gitu. Nah, kiat-kiat yang harus kamu jalanin buat apa ya? Biar gampang ya, ibaratnya biar mendalami futsal itu. Yang pertama sih memang sepak bola sama futsal itu sebetulnya nggak ada bedanya, sama-sama dimainkan dengan kaki. Cuman yang harus kamu tahu itu detail-detailnya gitu. Misalnya contoh nih, kalau apa ya, kontrol pakai sepak bola itu kan rata-rata kan pakai bagian dalam kan. Nah, kalau di futsal itu pakainya sol kayak gitu. Jadi hal-hal kecil tersebut yang bisa apa ya, lebih memudahkan ya kamu lah di main futsal gitu. Memang di lapangan futsal kan tadi kalau kita main di lapangan sepak bola kadang kan kalau back terus penyerang jadi jarang ikut bermain gitu. Ketika kamu bermain futsal ya dengan kondisi lapangan yang kecil ya kita harus cepat ambil keputusan terus dapat bolanya juga sering gitu. Nah, itu memang dibutuhkan adaptasi, tapi menurut saya sering yang kamu pertama yang harus kamu lakukan adalah pertama kuatin teknik dasarnya dulu. Teknik dasarnya kayak passing, kontrol, shooting, itu aja. Tapi passing kontrolnya yang ada di futsal gitu. Misalnya passingnya di futsal kayak gimana, terus kontrolnya di futsal kayak gimana. Nah, itu dia. Ketika kamu udah jago mahir sama teknik dasar, kamu nggak bakalan kesulitan main di futsal gitu. Kadang kalau di futsal nggak perlu kita skill buat ngelewatin lawan, tapi dengan kontrol aja, dengan passing aja kita bisa ngelewatin lawan. Gitu. Bagaimana caranya? Mungkin nanti ada sesi coaching klinik, saya bakalan nyontohin beberapa teknik dasar, beberapa cara melewati lawan, beberapa cara membangun serangan atau membuat serangan di futsal gitu, yang dapat memudahkan
teman-teman yang di sini nanti ya bermain futsal gitu sih. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Bang Bay atas jawabannya dan makasih juga ya Irfan tadi ya atas pertanyaannya. Waktunya masih cukup ya. Satu lagi nih pertanyaan kalau terakhir nih yang mau bertanya satu lagi, yang cewek-cewek mungkin. Boleh. Ayo ada lagi nih kesempatan terakhir sebelum kita coaching klinik nih dan pan futsal. Atau enggak kita langsung aja nih pan futsal. Ayolah, masa ya gak ada yang mau nanya sih? Terakhir, pasti ada dong yang pengen tanyain. Apa? Cewek ya. Silakan. Dikasih mic langsung muncul ya. Silakan. Kapan lagi? Siapa tahu ntar calon pasangannya pemain futsal juga. Amin. Ayo. Tolonglah, masa nggak ada yang mau nih? Apa aja? Apa sih kriteria idaman pemain futsal cowok gitu? Bebas, pertanyaan bebas, yang penting ada futsal-futsalnya. Gak ada mau nih bang, malu-malu. Ini serius nih gak ada mau nih. Tuh, masa iya? Kapan lagi nih ya? Gak ada mau nih? Oke ya. Cek. Oke, kalau misalnya emang beneran gak ada yang mau, terakhir nih gak ada yang mau lagi, ya udah boleh ya, boleh. Nih kayak si Irfan dong, bener-bener kepo, pengen tahu dari Bang Bay langsung, silakan. Langsung saja buat pertanyaannya, mungkin buat perwakilan cewek. Maksudnya kalau kondisi cewek kan fisiknya berbeda dengan cowok. Dan untuk cara bermainnya seperti apa supaya fisik seorang cewek itu bisa menyamai fisik cowok dalam bermain. Kekuatannya ataupun misalkan supaya dia nggak capek gitu mainnya, Bang. Oke. Ini sebetulnya pertanyaannya sih bagus. Ini gimana caranya agar teman-teman cewek kita bisa mengimbangi permainan cowok gitu ya, agar nggak terlalu kalah jauh lah gitu ya. Ya mungkin ya karena memang udah dasarnya tuh cewek sama cowok tuh beda gitu ya. Terus juga kalau cewek, maksudnya kalau dia sebagai atlet mungkin bisa gitu kan. Cuman kan kebanyakan kan cewek-ceweknya kan yang sekarang main kan bukan atlet gitu, yang bukan. Kalau kita kan ya kalau cowok kan memang udah kebiasaan lari, udah kebiasaan ya memang dari dulunya memang udah ya latihannya agak berat lah gitu. Kalau cewek kan memang ini sesuatu hal yang baru kayak main futsal apa segala macam ya. Mungkin kalaupun mau ya cewek harus latihannya lebih keras gitu lah, lebih dari cowok itu sendiri. Itu baru mungkin ya step by step mungkin bisa menyamain gitu. Cuman ya kalau misalnya ya mungkin bisa dengan cara mungkin dia latihan rutin nih setiap hari, jogging, terus dia menyamai pengen kayak cowok nih, ya dia punya latihan setiap hari pokoknya yang rutin gitu ya, mungkin bisa gitu. Cuman kan kadang kan di cewek kan ya ada hal-hal yang berbeda ya. Iya berbeda lah cewek wanita, tapi berbeda kalau memang dia punya keinginan menjadi pemain profesional gitu, pengen jadi profesional, dia mau fokus, ya dia latihan setiap hari, ya latihannya mungkin porsinya porsi cowok, mungkin dia itu lama-lama ya dengan berjalannya waktu ya bisa menyamai pria gitu. Siap. Udah ya? Oke, tepuk tangan untuk jawaban dari Bang Bay, dan makasih sekali lagi buat Bang Irfan yang sudah
mewakili pertanyaan cewek-cewek ini. Habis ini bisa dong dapat 1 ya. Langsung aja. Ada titipan? Oke. Ada satu lagi nih. Panitia boleh juga nih pengen nanya. Siap. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mewakili dari Teras Tangsel.